Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidah Khalid, ingin memberikan pemenuhan persyaratan untuk Fokraf sebagai instruktur. Saya seorang apoteker aktif yang mendampingi UMKM sejak tahun 2021. Saya tergabung dalam Garda Transformi dan di situ saya membantu kepengurusan NIB UMKM sebanyak 1.300 UMKM dan itu dilakukan secara gratis. Selain itu, saya juga menjadi penyelia halal dari UIN Sunan Kalijaga. Di situ saya membantu pengurusan sertifikat halal secara self-declare pada UMKM sebanyak 850. Dan saat ini saya aktif sebagai penyelia reguler, artinya menguruskan sertifikat halal secara reguler. Saya juga aktif di Fasilitas Tor Nasional Badan POM RI dan di situ membantu kepengurusan tentang eh, MD atau SPPIRT UMKM. Saya sangat eh, se- saya sangat enjoy menggali menggali potensi saya sebagai mentor nasional dan saya aktif di beberapa training menjadi trainer dan pendamping UMKM di kampus UKM Kementerian UKM. Di situ ada program aktualisasi dan saya sebagai pembicara mentor nasional. Berlanjut sampai ke Jalin Mikro Mandiri sampai saat ini. Itu sedikit sekilas tentang saya. Masalah prestasi, saya pernah menjadi praktisi mengajar di dalam program Kemendikbud di Universitas Buana Palopo di Sulawesi Selatan. Di situ ada 13 JPL yang saya ajarkan secara Zoom meeting. Selain itu, saya juga tergabung dalam tim pembina sertifikat halal ASEAN yang diberangkatkan di Thailand selama 4 hari dengan tim BPJPH dan kita ada 2 peserta dari Jawa Timur. Itu sekilas dari perkenalan saya dan alhamdulillah saya juga sebagai yang terakhir menjadi mentor yang mentraining KDMP para peserta BO dan PM para peserta BO di Kabupaten Kediri. Sangat banyak pengalaman saya menjadi pembicara dan itu membuat saya terpacu untuk menjadi pembicara yang profesional. Makanya saya ingin eh, bertaraf nasional dengan mengikuti Fokraf. Terima kasih. Saya akan memberikan materi. Ini ada beberapa peserta dari Fokraf ya. Terima kasih sekali. Ini ada sekitar 800 peserta dari Fokraf. Oke, silakan menuliskan dari mana dan apa usahanya. Kita akan membahas tentang materi dan tentang keamanan pangan. Jadi dan sertifikat halal. Jadi silakan yang memiliki usaha diprioritaskan untuk makanan dan minuman. Silakan tuliskan. Ya, ini saya baca dari Bu Ananda dari Sulawesi Tenggara memproduksi abon ikan tuna. Bagus sekali ini. Sudah bersertifikat halal atau sudah dikemas dengan kemasan yang bagus, Ibu? Bisa membuka mic-nya atau video untuk kita bisa berinteraksi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sukses terus Ibu atas usahanya. Kita lihat dari mana lagi ini yang paling jauh agar kita tahu pembelajaran Fokraf itu sudah menyentuh ke daerah mana aja. Ini ada dari Papua nih. Alhamdulillah. Monggo silakan. Silakan dibuka mic-nya dan memberikan masukan apa produknya dan sudah berapa lama berusaha. Ya, terima kasih. Oke, kita akan memberikan materi saat ini. Izinkan saya berbagi layar. Apa sudah terlihat secara penuh layarnya? Udah ya? Ya.
Materi saat ini yang saya berikan adalah pentingnya keamanan pangan dan pelabelan halal pada makanan. Kita tahu bahwa keamanan pangan itu sangat mempengaruhi struktur bangsa. Ini perkenalkan saya adalah mentor dari fasilitator nasional yang memiliki 11 BNSP dan saya cukup bangga menjadi seorang pendamping UMKM. Topik kali ini adalah tentang pentingnya keamanan pangan dan persyaratan label pangan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara persyaratan memenuhi CPPOB dan sertifikat halal yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab dan penajaman materi. Target dari pertemuan ini adalah peserta memahami pentingnya keamanan pangan dan peserta mampu memenuhi persyaratan label halal. Nah, kita lihat di sini, ketika kita melihat bagaimana makanan diproduksi oleh Bapak A ini, kira-kira keamanan pangannya dari produk itu terjamin atau enggak? Meskipun produk itu terkemas dengan bagus, kalau customer mengetahui cara pembuatannya seperti ini, kira-kira barang itu laku enggak di pasaran? Ya, silakan. Ya, di sini banyak yang menjawab enggak ya. Karena apa? Karena kita lihat bahwa higienitas dan sanitasi yang menjadi persyaratan dari produksi makanan itu tidak terpenuhi sama sekali. Kita lihat bahwa keamanan pangan itu harus terbebas dari cemaran kimia, fisika, dan biologi. Nah, apa kemarahan fisika? Kemarahan fisika adalah misalnya kita lihat ketika kita beli produk makanan di jalan dan di situ dikemas dan dia memakai strapless atau memakai karet pada produk mie. Kita lihat strapless yang kecil itu sangat berbahaya dan memungkinkan untuk kemakan ketika kita membukanya kurang berhati-hati. Itu yang disebut dengan cemaran fisik. Dan cemaran fisik biasanya terlihat meskipun itu bisa berupa rambut, bisa berupa plastik, atau bisa berupa isi strapless seperti itu. Betapa bahayanya ketika makanan itu secara tidak sengaja masuk ke dalam tubuh kita. Makanya kita perlu menjelaskan pada para pemproduksi makanan itu untuk menjamin keamanannya. Ya sebisa mungkin kalau memakai strapless, misalnya straplessnya yang besar aja, meskipun harganya mahal, itu lebih terjamin. Nah, di sini juga ada cemaran fisika, cemaran biologi, dan cemaran alergen yang akan kita bahas di berikutnya. Kita lihat keamanan pangan ini tanggung jawab siapa? Kita lihat di sini ada tanggung jawab produsen. Dia harus memproduksi makanan yang benar-benar sehat, tidak tercemar, tidak mengandung bakteri, tidak mengandung alergen, dan itu aman untuk dikonsumsi. Sehingga tidak membuat para customer itu merasa dirugikan karena kesehatannya terganggu. Bukankah kalau diare membutuhkan biaya yang lebih? Atau apalagi kalau sampai kemakan straplessnya seperti yang tadi. Keamanan pangan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Di sini pemerintah akan mempersyaratkan perizinan legalitas yang harus dimiliki oleh pemproduksi makanan meskipun dia rumahan. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab konsumen. Jadi kita sebagai konsumen juga ikut mengurusi keamanan pangan karena apa? Misalnya seperti apa? Ketika kita di supermarket, kita melihat ada makanan kalen yang kalennya sudah berbentuk rusak atau menggelembung atau peok. Itu wajib kita melaporkan ke Badan POM dengan cara tertentu. Dan sekarang sudah bisa secara online. Kita lihat ini sekarang ada kuis. Kita merebut ke materi halal ya. Kita tahu bahwa pemerintah telah mencanangkan bahwa semua produk yang beredar itu harus halal. Dan pemerintah sudah memberi kemudahan untuk UMKM untuk kepengurusan sertifikat halal. Saya mau tanya nih, antara angka 1, 2, 3, sampai 6, mana logo dari sertifikat halal yang dipakai? Ya, ada yang menjawab 1, 2, 6, 5, ada yang menjawab 3, 5, 6. Ya, yang terakhir yang betul. Jadi pemakaian logo sertifikat halal itu ada ketentuannya. Ketentuannya seperti apa? Ini seperti ini. Jadi logonya berbentuk segi empat yang berbentuk primer atau dia mendatar dari berbentuk sekunder. Kita diperintahkan atau dibebaskan untuk memilih mau memakai logo yang mana.
Tetapi ada persyaratan dari masalah font yang terkecil yang bisa ditulis di kemasan. Seperti itu. Itu nanti akan ada aturannya, akan kita bahas ke berikutnya. Itu sekedar materi dari saya. Kami ucapkan terima kasih dan sekarang kita akan membuat pertanyaan. Silahkan yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Ya, ada pertanyaan nih dari Ibu Adinda. Saya sudah memproduksi keripik tempe, tetapi belum memiliki sertifikat halal. Bagaimana cara pengurusannya? Ya, kita simpan dulu. Pertanyaannya Ibu Adinda itu bagaimana cara mengurus sertifikat halal. Yang kedua, ya silahkan. Ada lagi pertanyaan nih. Jadi kalau saya tidak memiliki SPP IRT, bisakah saya mengurus sertifikat halal atau harus memenuhi SPP IRT dulu? Oke, kita simpan dua pertanyaan ya. Untuk pengurusan sertifikat halal, kita pemerintah sudah memberi kemudahan, yaitu silakan menghubungi pendamping halal yang bisa dilihat di secara online. Jadi silakan tulis pendamping halal BPJPH seperti itu, dia akan ada nama-nama di situ, sekalian bisa menuliskan tempat kalian dan di situ akan ditunjukkan beberapa pendamping halal yang terdekat, yang dipilih yang terdekat dan di situ dicantumkan juga HP-nya. Jadi silakan menghubungi pendamping halal yang terdekat sehingga bisa mengurus kepengurusan sertifikat halal. Kepengurusan ini gratis, tidak berbayar sama sekali. Untuk Ibu Angelia, sebisa mungkin ketika kita memiliki produksi, sebisa mungkin kita penuhi legalitasnya. Persyaratan dari SPP, IRT, dan halal itu hanya NIB. Dan NIB itu bisa diurus secara online dan gratis. 5 menit jadi. Sehingga bisa menghubungi pendamping halal untuk dibantu menguruskan sertifikat halal dan fasilitator nasional yang ada di Dinas Kesehatan, catatannya, atau di Dinas Koperasi, di situ bisa mendapatkan fasilitator nasional yang akan membantu kepengurusan SPP IRT. Urus aja langsung semua. Kalau bisa, urus NIB-nya, urus SPP IRT, urus sertifikat halalnya, urus SNI-nya. SNI Bina UMK juga pengurusannya gratis ya. Ya, ya, terima kasih. Terima kasih sekali atas pertanyaannya. Kita ada di penghujung materi, di penghujung pertemuan. Kita tutup pertemuan ini dengan kesimpulan. Kesimpulannya adalah sangat mudah sekali untuk memenuhi persyaratan legalitas. Silakan hubungi pendamping-pendamping yang ada di sekitar Anda dengan menanyakan kepada Dinas Koperasi atau Dinas Kesehatan setempat. Itu dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Saya Faidah Khalid, pendamping UMKM yang berdedikasi tinggi. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.